Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Trimas Getir, sebuah podcast yang dibuat oleh kelompok 3A angkatan 21 Laser CPNS ATR BPN 2025. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi tetap bermakna tentang wawasan kebangsaan dan kenapa sih kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Bersama saya Rahmadina Mantu, bisa dipanggil Rahma, dan 4 teman luar biasa saya yang siap untuk berbagi pandangan. Pertama ada Mbak Ilon. Halo Mbak, perkenalkan singkatnya dong. Halo, saya Familia Lunerwita. Saya dari Kanta, Kabupaten Lembata. Makasih. Oke, makasih Mbak Ilon. Yang kedua ada Mas Agus. Silakan Mas Agus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agus Supriyatno. Saya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buton. Terima kasih. Oke, nice. Selanjutnya ada Mas Muksid. Silakan Mas Muksid. Kasih salam kenal semuanya. Nama saya Sisi Suprilamin dari Kanta, Kota Parepare. Oke, dan yang terakhir ada Mas Victor. Halo Mas Victor. Halo semuanya, saya Victor Salamanus Tanggang, saya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondo. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mas Victor. Ya, semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita ingat dulu ya, wawasan kebangsaan itu bukan hanya pelajaran di sekolah, tapi fondasi kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Teman-teman pasti banyak yang sering dengar istilah wawasan kebangsaan. Tapi kalau disuruh menjelaskan, kadang masih bingung. Menurut kalian, apa sih makna sebenarnya dari wawasan kebangsaan itu? Mungkin dari Mbak Ilan? Dipersilahkan. Baik, kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita terhadap bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, ini seperti kacamata yang menuntun kita dalam bersikap sebagai warga negara Indonesia. Betul banget tuh Kak. Aku juga lihatnya wawasan kebangsaan itu kesadaran bahwa kita ini satu kesatuan. Dari Sabang sampai Merauke. Meskipun berbeda-beda suku, agama, atau budaya, kita tetap terikat dalam satu tujuan, yaitu menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Menarik ya. Jadi bukan sekedar hafal semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tapi juga paham maknanya, yaitu bagaimana kita menghargai perbedaan dan tetap merasa satu kesatuan. Ya, benar banget Mas Muksid dan teman-teman semua. Wawasan kebangsaan membentuk cara kita berpikir dan bertindak sebagai warga negara. Nah, menurut kalian, kenapa sih nilai-nilai ini masih relevan banget di zaman sekarang? Mas Agus gimana? Baik, terima kasih Mbak Rahmadina. Mungkin saya langsung saja. Kalau ditanya kenapa sih nilai-nilai ini masih relevan banget di zaman sekarang? Jawabannya tentu masih sangat relevan ya di zaman sekarang. Karena dengan berkembangnya zaman, tantangan kebangsaan itu pasti tetap ada. Hanya tentu tantangannya berbeda dari zaman kemerdekaan. Tapi semangatnya harusnya tetap sama. Sekarang misalnya tantangannya bukan lagi perang fisik, tapi perang ideologi, disinformasi atau hoax, bahkan sikap individualis yang makin tinggi, yang contohnya banyak yang masih merasa suku atau budayanya lebih baik dari suku lain. Inilah diharapkan dengan penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan bisa jadi kompas moral supaya kita nggak kehilangan arah dalam menghadapi tantangan di masa sekarang dan yang akan datang nantinya. Ya, makasih semuanya. Sangat insightful ya eh, pandangan teman-teman tentang wawasan kebangsaan ini. Nah, sekarang next question. Kan kita udah tahu nih pengertiannya. Sekarang kita bahas, kenapa sih wawasan kebangsaan itu penting untuk kita? Kalau dari Mas Victor gimana nih? Menurut aku nih, pentingnya karena ini menjaga persatuan kita. Tanpa wawasan kebangsaan, gampang banget nih terpecah belah. Hanya karena perbedaan pandangan ataupun kepentingan.
Apalagi dengan maraknya berita hoax atau berita-berita palsu kan sekarang, pasti itu sangat memecah belah sekali di tengah-tengah masyarakat kita. Aku setuju banget dengan Mas Victor. Kadang tuh kita nggak sadar, di zaman digitalisasi sekarang ini, hal-hal kecil di media sosial bisa memicu perpecahan. Kalau kita punya wawasan kebangsaan yang kuat, kita jadi lebih bijak, tidak mudah tersulut, lebih memilih musyawarah dan gotong royong. Benar sekali, Mas Muksid. Selain yang telah disampaikan Mas Muksid, wawasan kebangsaan juga dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Misalnya ketika kita berusaha menggunakan produk lokal untuk mendukung UMKM di Indonesia, menjaga lingkungan sekitar kita, ataupun menghargai budaya-budaya yang ada di daerah lain di Indonesia. Mungkin itu beberapa bentuk nyata dari kesadaran kebangsaan. Nah, dan jangan lupa, wawasan kebangsaan juga penting untuk ASN, pelajar, maupun masyarakat umum. Karena dengan memahami nilai-nilai kebangsaan, kita bisa bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan bangsa. Wah, 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 keren, 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 keren. Jadi bisa dibilang wawasan kebangsaan itu seperti lem sosial ya, yang menyatukan kita semua. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia nggak ngerti tentang wawasan kebangsaan, kita bisa kehilangan arah dan tujuan bersama. Oke, nah karena sekarang kita udah tahu apa sih itu wawasan kebangsaan, mengapa wawasan kebangsaan itu penting, yaitu adalah untuk supaya kita bisa memahami diri atau identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya nih, menurut kalian kenapa sih kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia? Kalau dari Mas Agus, gimana Mas? Iya, terima kasih Mbak. Kalau ditanya mengapa kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, ya salah satunya itu karena Indonesia merupakan negara yang luar biasa kaya ya, baik dari sumber daya alamnya, budaya, ataupun semangat gotong royong masyarakatnya. Jadi sangat banyak negara lain ya di dunia ini yang iri dan kagum karena kita punya keberagaman yang sangat banyak dan indah. Nah, iya, dan bangsa ini juga kuat karena melewati beberapa banyak ujian seperti yang kita tahu, mulai dari zaman penjajahan, masa-masa krisis, sampai pandemi yang baru beberapa tahun yang lalu. Tapi kita selalu bangkit. Itu menunjukkan kalau karakter bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat tangguh. Dan teman-teman, aku juga bangga karena nilai-nilai Pancasila masih relevan banget di zaman sekarang ini, terutama di zaman digitalisasi. Kalau dunia bicara soal toleransi, keadilan, dan kemanusiaan, kita udah punya semua itu di dasar negara kita sendiri, yaitu Pancasila. Buat aku, rasa bangga itu muncul saat melihat anak muda Indonesia berprestasi di kancah dunia, dari teknologi, seni, sampai olahraga, membuktikan bahwa Indonesia itu bisa bersaing dan memberi warna positif di dunia. Wah, memang luar biasa ya. Jadi kebanggaan itu bukan hanya soal simbol ya, tapi juga tentang kontribusi. Kalau kita bangga, kita akan termotivasi untuk berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Setuju. Bangga berbangsa dan bernegara artinya terus berkontribusi, kecil apapun. Karena bangsa yang besar itu lahir dari rakyat yang mencintai negaranya melalui tindakan nyata. Ya, itulah dia. Terima kasih teman-teman atas diskusinya hari ini. Kita sudah bahas apa itu wawasan kebangsaan, kenapa itu penting, dan yang terakhir, kenapa sih kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Jadi kalau aku boleh simpulkan sedikit ya teman-teman, wawasan kebangsaan itu bukan cuma sekedar teori, tapi pedoman hidup yang menumbuhkan cinta, persatuan, dan tanggung jawab terhadap negeri ini. Dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia harus diwujudkan dalam tindakan nyata kita sebagai ASN. Bekerja dengan jujur, berprestasi, dan tentunya mengamalkan nilai-nilai dari kementerian kita, yaitu Kementerian PTR BPN, yaitu melayani profesional dan terpercaya. Setuju teman-teman? Setuju 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 Banget. 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 Oke, oke. Akhir kata teman-teman, semoga obrolan ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus menumbuhkan rasa bangga dan cinta pada Indonesia. Saya Rahmadina Mantu beserta
Empat orang teman saya pamit undur diri. Salam kebangsaan, salam Indonesia Raya. Salam. Salam.